bagaimana? Ada barang bagus apa di bawah? Lincang, kamu sudah susah payah menyelam cuma demi mengambil benda ini. Tidak mungkin. Titik cahaya emasnya jelas-jelas menunjuk ke benda ini. Tidak mungkin. Ini cuma conch besar biasa. Lincang, sepertinya bahkan kamu bisa pulang dengan tangan kosong juga. Benda ini sebaiknya dibuang saja. Lebih baik kita pikirkan, mau tangkap ikan di mana? Ini apa? Ini mutiara siput laut, apalagi ini mutiara merah muda premium. Mutiara siput laut itu benda apa? Apa harganya mahal? Mutiara siput laut, juga disebut mutiara conch, dihasilkan di dalam tubuh conch besar, sangat langka. Langka? Selangka apa? Rata-rata dari 50.000 siput baru, ada satu. Dan yang seukuran di tanganku ini, peluang munculnya setidaknya 1:1 juta. Terus, berapa harga mutiara siput laut ini? Mutiara siput laut alami dengan kualitas ini, harga perkaratnya bisa mencapai lebih dari beberapa ribu. Langsung sebut saja, mutiara ini sebenarnya harganya berapa? Aku juga tidak tahu persis harganya, tapi pasti tidak kurang dari 150.000. 150.000? Cuma karena mutiara sekecil ini? Perjalanan kita tidak sia-sia. Soal hari ini, jangan beritahu siapapun. Tenang saja, sampai mati pun tak akan kubilang. Sudahlah, ayo kembali. Titik cahaya legendaris emas itu memunculkan mutiara siput laut seharga 150.000. Ini baru permulaan. Laut ini jauh lebih kaya dari bayanganku. Adik Lin, akhirnya kamu kembali juga. Bos Chang, maaf membuatmu menunggu lama. Tidak lama kok. Menunggu barangmu berapa lama pun sepadan. Ikan kuning, besar liar. Mata Bos Zhang, tajam juga. Ikan kuning besar liar di atas 2 jin. Totalnya 120 jin. Bukan cuma ikan kuning besar, masih ada lebih dari 200 jin brim sirip kuning. Adik Lin, sebutkan saja harga untuk barang ini. Untuk ikan kuning besar liar di atas 2 jin, aku hitung untuk Bos Zhang 40 per jin. Brim sirip kuning 10 per jin. Totalnya 7.000. Bagaimana menurut Bos Zhang? Tidak masalah. Adik Lin, kamu ini orangnya jujur. Tidak pernah minta harga mahal. Tunggu saja kalau Ciangzi pulang. Dia pasti menghasilkan lebih banyak dari si pecundang ini. Bocah itu juga pulang. Ciangzi, akhirnya kamu pulang juga. Di mana tangkapan kali ini? Bu, anakmu yang turun tangan. Mana mungkin tangan kosong? Dapat ikan? Dapat. Dan ini panen besar. 200 jin ikan kuning besar. Yang benar saja. Jangan-jangan cuma membuang. Kalian bicara apa sih? Mana mungkin anakku bohong? Benar, kalian pasti cuma iri. Linciang, kami dapat banyak uang. Bos Chang, ku dengar Anda spesialis beli hasil laut. Hari ini saya dapat beberapa ratus jin ikan kuning besar. Kualitasnya sangat bagus. Anda mau lihat? Kalau cocok, saya jual murah. Beberapa ratus jin ikan kuning besar. Bos Chang, tenang saja. Ini pasti ikan kuning besar premium. Jauh lebih bagus dari tangkapan kakak saya. Anak saya ini hebat sekali. Baru pertama kali melaut, sudah dapat beberapa ratus jin ikan kuning besar. Ini yang pertama di desa kita. Benar, Bos Jang. Anda lihat saja sendiri barangnya. Oke, mari kita lihat. Lincang, coba dengar omongan mereka itu. Aku tahu. Kamu nggak marah? Santai saja. Yang seru belum dimulai. Bos Chang, Anda lihat ikan kuning besar tangkapanku ini? Kualitasnya bagaimana? Pasti harganya bagus kan? Kamu yakin ini ikan kuning besar? Tentu saja. Bos Zhang, coba lihat. Warnanya kuning keemasan begini. Kalau bukan ikan kuning besar lalu apa? Benar, Bos Zhang. Tangkapan anakku pasti barang bagus. Tenang saja. Ini bukan ikan kuning besar. Bos Zhang, Anda pasti salah lihat. Mana mungkin bukan ikan kuning besar? Aku sangat yakin. Ini jelas bukan ikan kuning besar. Omong kosong. Kamu jelas-jelas dekat dengan Lincang dan sengaja memfitnahku di sini. Betul, Bos Zhang. Walau kamu dekat dengan Lincang, kamu tak bisa asal memfitnah orang. Ikan ini warnanya keemasan. Bagaimana bisa bukan ikan kuning besar? Bos Yang, hari ini kamu memfitnahku. Kamu harus beri penjelasan soal ikan ini. Apa kamu tahu berapa rasio kepala dan tubuh ikan kuning besar? Mana aku peduli rasionya berapa? Pokoknya ini ikan kuning besar.
Panjang kepala ikan kuning besar sekitar sepertiga dari panjang tubuhnya. Sedangkan ikanmu ini, kepalanya hampir setengah dari panjang tubuhnya. Ini namanya ikan kepala besar. Nama ilmiahnya ikan meitong. Ikan meitong kualitas terbaik di pasaran sekalipun, harganya cuma 2 atau 3 yuan per jin. 200 jin ikan meitong milikmu ini, mentok-mentok harganya cuma 4.500 yuan. Omong kosong, kamu jelas-jelas mau menipuku. Tidak percaya. Sebagian besar dari kalian di sini adalah nelayan. Kalian datang dan lihatlah sendiri. Lihat, apakah ini ikan kuning besar atau ikan meitong? Astaga, benar juga. Kepala ikannya terlalu besar, hampir sama panjang dengan badannya. Ini memang ikan meitong. Walaupun ikan ini mirip dengan ikan tangkapan lincang, tapi tetap saja ada perbedaan yang jelas. Ya ampun, 200 jin ikan kuning besar. Haha, lucu sekali. Lincang, kamu bahkan tak bisa bedakan ikan kuning besar dan ikan meitong. Bisa-bisanya kamu mau ikut-ikutan lincang melaut. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini bukan ikan kuning besar. Lincang, mana uang yang kau janjikan? Aku tidak tahu akan jadi begini. Lincang, itu kamu. Pasti kamu yang memancingku ke tempat itu. Ini semua salahmu. Kamu sendiri yang terus mengikutiku sepanjang jalan. Diusir pun tidak mau pergi. Sekarang kau malah menyalahkanku. Bos Jang, Anda baru saja bilang ikan metong ini bisa laku 2-3 yuan per jin di pasar. Bagaimana kalau Anda membelinya dariku? Aku tidak menerima ikan meitong. Bos Jang, ikan-ikan ini sangat segar. Bagaimana mungkin Anda tidak mau menerimanya? Iya Bos Jang, tolonglah bantu kami. Belilah ikan-ikan milik Changse kami ini. Sudah kubilang aku tak terima ikan meitong. Restoranku menjual makanan laut mewah, bukan warung pinggir jalan. Adik Lin, mari kita lanjutkan. Aku akan menyuruh orang memuat barang ini. Mutiara siput laut dengan kualitas seperti ini, seumur hidupku baru pertama kali aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Adik Lin, aku ini pengelola restoran makanan laut. Mutiara tidak ada gunanya bagiku. Tapi aku kenal seorang klien. Kalau dia melihat mutiara ini, dia pasti akan suka. Adik Lin, kalau kau percaya padaku, nanti aku akan menghubungi dia. Kalau dia memang mau membeli mutiara ini, besok aku akan membawamu ke kota provinsi. Harganya pasti dibanding dijual di pasar, jauh lebih tinggi. Oke, aku percaya Bos Jang. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Nanti aku akan menghubungimu. Eyo, adik Lin, hari ini aku yang traktir. Biar kamu cicipi masakan dari koki-kokiku. Hello, Manager Zhang. Adik Lin, ruangannya bagus kan? Bos Jang report saja. Report apanya sih? Kita nih rekan bisnis dan juga teman. Sudah wajar menjamu teman. Adelin, sebentar lagi pria yang ingin membeli mutiara siput laut darimu itu bermarga Gu. Namanya Gu Heng Sheng. Ayahnya orang yang sangat terkenal di kota provinsi. Yang dikenalkan Bos Jang pasti luar biasa. Adik Lin, kualitas mutiara siput laut milikmu sudah aku lihat. Harganya pasti tidak akan murah. Semoga ucapan baik Bos Jang terkabul. Gu Shao, akhirnya kamu datang. Ayo silakan duduk. Bos Jang, mana mutiara siput laut premium itu? Cepat keluarkan biar kulihat. Kakak Gu, biar aku perkenalkan. Ini orang yang kusebutkan di telepon kepadamu. Namanya Lin Chang. Ikan pertama musim semi itu adalah hasil tangkapan Lin Chang. Tidak sehebat itu. Cuma kebetulan saja. Cuma kebetulan. Bos Chang bilang padaku, kamu selalu pulang bawa banyak tangkapan. Itu tak bisa dijelaskan hanya dengan kata kebetulan. Gu Shao, mari kita makan dulu. Selesai makan, baru lihat barang. Jangan, lihat barangnya dulu. Aku ini orangnya tak sabaran. Hari ini aku datang khusus demi mutiara siput laut itu. Gu Shao, kamu boleh pegang untuk melihat dari dekat. Aku beberapa kali melihat mutiara siput laut di luar negeri, tapi kualitasnya Jauh di bawah yang ini. Pola api ini, tingkat kilaunya, dan ukurannya benar-benar kualitas premium. Gu Shao, lalu menurut Anda, berapa nilai mutiara siput laut ini? 300.000. Bagaimana menurut Kakak Lin? Harga ini sama sekali tidak rendah di pasaran. Jika Kakak Lin tidak percaya, bisa pergi ke kota provinsi, tanya-tanya harga di toko perhiasan. Saya pernah dengar dari Bos Chang, mutiara conch dengan kualitas seperti ini. Paling mahal sekitar 250.000. Gu Xiao benar-benar mau bayar 300.000? Tentu saja, tapi ada satu syarat. Tidak tahu apakah Lin Chang bisa setuju. Syarat apa? Saya dengar dari Bos Chang, kamu selalu pulang dengan hasil tangkapan penuh. Jadi saya ingin Kakak Lin bawa saya melaut sekali. Gu Shao ingin melaut. Dari kecil saya tertarik dengan laut, tapi karena berbagai alasan, belum pernah ada kesempatan untuk merasakan melaut yang sebenarnya. Sekarang kebetulan ada kesempatan, ingin pergi lihat-lihat dengan Kakak Lin. Gu Shao, melaut bukan main-main. Angin dan ombaknya besar. Kondisinya juga sulit. Bos Chang, Anda terlalu meremehkan saya. Lagi pula, dengan ahli seperti Kakak Lin yang memandu, apa yang bisa terjadi? Kakak Lin, syarat ini tidak berlebihan kan? Sehari saja, cuma sehari. Kamu bawa aku jalan-jalan ke laut. Aku akan bayar 300.000. Untuk beli mutiara conch ini darimu. Boleh. Kakak Lin memang orang yang asik. Kalau begitu, sudah sepakat. Semoga pelayaran kalian lancar. Kakak Lin, ini 300.000-nya. Silakan dihitung. Wu Xiao, saya percaya pada Anda. Tidak usah dihitung.
Kakak Lin, soal melaut itu. Sudah sepakat ya? Beritahu saya kalau sudah tentukan waktunya. Saya selalu ada waktu. Tenang saja, nanti pasti saya kabari sebelumnya. Baiklah, karena urusan mutiara siput laut sudah dibahas, mari kita makan. Bos Chang, masakan koki di restoranmu ini benar-benar enak. Ikan kerapu ini, tingkat kematangannya sangat pas. Keahlian koki memang satu hal, tapi kualitas bahan juga sangat penting. Oh ya, Aku berencana membeli kapal besar untuk berlayar ke laut lepas. Apa kamu punya koneksi? Adik Lin, walaupun kamu dapat 300.000, tapi kalau mau beli kapal untuk laut lepas, butuh setidaknya sekitar 1 juta. 1 juta? Adik Lin, kapal. Untuk laut lepas, itu lambung kapalnya jauh lebih besar. Tenaga mesinnya harus kuat dan butuh berbagai perlengkapan. 1 juta itu cuma harga awalnya. 1 juta aku benar-benar tak mampu. Kalau kapal sekitar 300.000, bisa dapat yang seperti apa? Kalau itu aku kurang tahu, tapi Gu Xiao seharusnya bisa membantumu. Ayahku kebetulan memiliki beberapa galangan kapal. Adik Lin, ayah Gu Xiao adalah tokoh terkenal di kota provinsi. Industri pembuatan kapal hanyalah salah satu bisnis keluarga Gu. Perahu nelayan yang kamu lihat di dermaga ini, 8 dari 10 berasal dari galangan kapal keluarga Gu. Gu Shao, soal aku ingin membeli kapal. Bisakah aku minta bantuanmu? Tentu saja tidak masalah. Nanti aku akan melihat di galangan kapal keluarga. Nanti aku akan jual satu dengan harga murah untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Siapa itu? Ini aku, Lin Chang. Lincang, mutiara itu terjual berapa? 300.000. Lin Sang, kamu jadi kaya. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Aku sudah memesan kapal. 300.000 sudah habis semua. 300.000 langsung dihabiskan begitu saja. Lin Sang, kamu benar-benar bernyali besar. Tapi dengan kapal baru, apa kita bisa pergi ke laut lepas? Kalau mau ke laut lepas, kapal 300.000 masih jauh dari cukup. Tapi setidaknya dibandingkan kapal kita sekarang, ini jauh lebih baik. 1 juta. 10 hidupku digabung pun mungkin tak akan bisa hasilkan uang sebanyak itu. Oh ya, soal Zhao Fula yang kamu bilang, aku ingin menjenguknya. Yo, aku tunjukkan jalannya. Paman Fulai, ini aku, Ergo. Ergo, ngapain kamu kesini? Ini Lin Sang. Dia mau ngobrol dengan Ngobrol apa? Besok aku harus bangun pagi buat kerja. Gak ada waktu buat ngobrol. Master Chow, aku ingin mengajakmu bekerja denganku. Aku nggak akan bekerja denganmu. Biar aku urus masalah Sun Deshen. Kamu cukup kasih tahu aku, kamu mau ikut atau enggak? Gimana caramu urusnya? 3 tahun lalu anakku sakit parah. Dibawa ke rumah sakit kabupaten. Katanya harus dirujuk ke kota provinsi. Butuh deposit 2.000 yuan untuk rawat inap. Aku nggak sanggup bayar. Pinjam sana-sini, akhirnya ke Sun Deshen. Sun Deshen setuju pinjamkan 2.000. Bunga 3% per bulan. Waktu itu aku buru-buru mau selamatkan anakku. Tanpa pikir panjang, aku langsung cap jempol. Penyakit anakku memang sembuh. Tapi utang ini nggak lunas-lunas. Dia suruh aku bantu di kapalnya. Gaji tetap dibayar. Dipotong tiap bulan untuk utang. Tapi buktinya, sebulan aku cuma digaji 80 yuan. Buat bayar bunga aja kurang. 3 tahun aku kerja lebih capek dari sapi. Tapi utangnya malah makin numpuk. Sekarang utangmu berapa? Ditambah bunga, sekarang sudah menumpuk sampai 13.000. Sun Deshen memang mau memerasmu sampai mati. Dengan beban 13.000 itu, aku tak bisa lari. Juga tak ada tempat untuk lari. Master Chow, bagaimana kalau ku bilang aku yang akan lunasi utang itu dulu? Kau bilang apa? Ku bilang utangmu pada Sun Deshen. Aku yang akan lunasi dulu. Master Chow, ini ada 13.000 yuan. Kalau kamu mau, besok cari aku. Aku akan melunasinya untukmu. Kalau tidak, ya sudah. Ada apa suamiku? Siapa yang datang? Ergo de Lin Chang. Lin Sang. Maksudmu Lin Sang yang berpisah dari Zhao Guilan? Itu dia. Untuk apa dia mencarimu? Dia ingin aku bekerja dengannya. Suamiku, kudengar saat Lin Chang melaut dia selalu pulang dengan tangkapan penuh. Kalau kamu bekerja dengannya, pasti daripada dengan Sun Deshen, kamu bisa dapat lebih banyak kan? Aku menyuruhnya pergi. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Ada yang mau melunasi utangmu. Kenapa kamu belum setuju juga? Juan, coba pikirkan. Aku sama sekali tidak kenal dia. Atas dasar apa dia mau bayar utangku 13.000 yuan? Aku takut dia mau membantuku karena ingin seperti Sun Deshen, memerasku. Dia sekarang lakukan hal besar. Sekali jalan bisa dapat puluhan ribu yuan. Apa yang dia inginkan darimu? Bukankah dia hanya butuh keahlianmu membaca laut dan ikan? Tapi Sun Deshen orang seperti apa? Kamu juga tahu. Dia sangat berkuasa di daerah ini. Kalau Lin Chang menyinggungnya demi aku, bagaimana dia bisa bertahan di dermaga? Kamu peduli sekali. Dia saja tak takut. Apa yang kamu takutkan? Suamiku, tak peduli apa tujuan Lin Chang, asalkan kamu bisa keluar dari neraka Sun Deshen. Aku rasa itu boleh saja. Kalau kamu terlalu gengsi, biar aku yang temui dia besok. Lin Chang. Sudah dipikirkan? Tapi aku bilang di awal, kamu bayar utangku, aku berterima kasih. Tapi aku Zhao Fulai masih mampu. Uang itu akan dipotong dari gajiku. Sedikit demi sedikit, aku tak akan ambil uangmu cuma-cuma. Kamu punya prinsip. Tapi aku bilang di awal, kapalku Lin Chang tidak menampung orang malas. Apakah kamu punya kemampuan? Harus diuji dulu. Bagaimana kamu mau mengujiku? Sebelum siang hari ini, perbaiki jaring rusak ini. Lalu perbaiki papan kapal yang retak itu. Baru kamu lulus. Itu terlalu mudah kan? Perbaiki jaring dan kapal, semua nelayan bisa melakukannya. Bisa atau tidak itu satu hal. Melakukannya dengan baik atau tidak itu hal lain.
Memang benar dia orang lama. Keahlian memperbaiki Ki-Jaring ini tak mungkin bisa tanpa belasan tahun. Hei, Lin Chang. Sudah selesai. Sini lihat. Astaga, Paman Fulai, keahlianmu hebat sekali. Sudah kerja setengah bayar. Kerjaan ini sih kecil. Keahlianmu bagus, Paman Fulai. Mulai sekarang aku akan repotkan untuk membantuku. Lincang, ini kapal yang kamu beli 300.000. Kalau paru-paru ini tak ada orang yang memesan kapal, kapal ini pasti milikku. Pengerjaannya kokoh. Kualitas kapalnya tak perlu diragukan. Lincang, kapalnya besar sekali. Deknya bisa muat banyak barang. Di kabin juga ada tempat tidur. Lincang, bagaimana kapalnya? Berkat bantuan Guxiao, kualitas kapal ini memang tak diragukan. Aku cuma bantu bicara saja. Uangnya kan kamu sendiri yang bayar. Dua orang ini siapa? Ini Master Zhao Fulai, wakil di kapal kita. Nelayan tua paling berpengalaman di daerah ini. Ini teman masa kecilku, Liu Ergou. Segala urusan sepele di kapal, semuanya dia yang urus. Baiklah, semua sudah kumpul. Kita sudah bisa melaut sekarang.